Ya, padahal kualifikasi Piala Dunia 2026 masih sebulan lagi, tapi pelatih Filipina mulai was-was jelang hadapi timnas Indonesia. Ternyata karena ini. Yuk, bisa yuk, 2 kemenangan di depan mata timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bisalah sikat Irak dan Filipina di kandang sendiri. Kamus Bola coba merangkumnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, pelatih Filipina asal Belgia Tom Saintfiet mengaku khawatir menjelang menghadapi timnas Indonesia di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, timnas Indonesia sudah pernah melawat ke kandang Filipina di laga kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November lalu. Ketika itu, pasukan Sinteyong hanya mampu bermain imbang dengan skor 1-1 ketika bertandang ke Filipina lewat gol tunggal dari Sadil Ramdhani. Di Askal hampir mustahil bisa lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 karena mereka harus menyapu bersih sisa pertandingan. Tapi sebaliknya, timnas Indonesia hanya perlu menangi satu pertandingan tersisa di grup F kalau ingin lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, skuad Garuda nampaknya sudah siap menghadapi 2 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026, mengingat sebelumnya mereka menang 2 kali atas Vietnam. Pelatih Filipina ini justru mulai was-was terhadap pernyataan Sinteyong yang mengatakan bakal ketambahan pemain keturunan Eropa sebelum Juni 2024. Ada beberapa lagi pemain berdarah Indonesia yang akan dinaturalisasi lagi sebelum Juni, kata Sinteyong. Ya, kekhawatiran Tom Saintfiet cukup berdasar mengingat pemain keturunan yang beberapa waktu lalu bergabung dengan timnas Indonesia langsung menghancurkan Vietnam. Kabar ini cukup mengejutkan. Indonesia benar-benar gila. Mereka terus mencari pemain di Eropa, kata Tom. Ya, meski secara terbuka khawatir terhadap perkembangan timnas Indonesia, tapi Tom sudah punya cara khusus untuk mengantisipasi skuad Garuda. Ya, kita perlu mempersiapkan tim sebaik mungkin ya. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 akan sangat sulit dan semua pemain Filipina akan berusaha, ujarnya. Sementara itu, 2 kemenangan beruntun berada di depan mata. Ya, timnas Indonesia akan kembali mengarungi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Dibandingkan Irak melawan Filipina, mungkin relatif lebih mudah. Tidak bermaksud memandang remeh Filipina, tapi skuad Garuda masih jauh lebih berpeluang guna meraup angka penuh. Ada beberapa faktor pendukung seperti status timnas Indonesia sebagai tuan rumah, hasil dalam beberapa laga terakhir, dan kekompakan tim asuhan Sinteyong yang semakin solid. Ya, timnas Indonesia juga terkenal ke seluruh dunia punya supporter yang sangat militan untuk mendukung tim kesayangannya. Tidak hanya di laga kandang, supporter juga hadir setia saat tim Garuda berjuang di luar negeri. Contoh terbaru saja ketika ajang Piala Asia U23 di Qatar beberapa waktu yang lalu. Ribuan fans setia menyemuti stadion setiap kali Rizky Ridho dan kawan-kawan bertarung membela panji-panji merah putih. Loyalitas tanpa batas tersebut sukses memantik semangat juang Garuda Muda sampai kemudian memahat sejarah dengan melangkah ke semifinal sebelum akhirnya dihentikan Irak dalam perebutan tempat ketiga. Nah, bayangkan bagaimana membaranya nanti ketika melawan Filipina. Mau berduel di Stadion Tamaglora Bung Karno, Jakarta atau di luar ibu kota negara. Kehadiran pendukung setia pastinya menjadi neraka bagi Filipina. Nah, hal lain yang juga membuat Indonesia berpeluang memenangkan duel melawan Filipina adalah timnas yang saat ini sangat solid. Sinteyong dengan cepat mampu menyolidkan skuadnya terlebih pemain-pemain naturalisasi yang belum lama bergabung. Adapun Indonesia saat ini bercokol di posisi kedua klasmen grup F dengan torehan 7 poin hasil dari 2 kemenangan, 1 imbang dan 1 lagi berakhir dengan kekalahan. Ya, Irak masih memuncaki klasmen dengan 12 poin setelah menyapu bersih 4 laga sebelumnya. Vietnam di posisi ketiga dan terakhir di posisi buncit diisi oleh Filipina dengan tabungan sebiji poin saja. Kalau bisa mengalahkan Irak dan Filipina, Indonesia dipastikan lolos ke babak ketiga yang sekaligus membuka asa Indonesia untuk ke pentas terakbar sepak bola sejagat perlahan-lahan akan terbuka. Dan memang merujuk catatan pertemuan, timnas Indonesia dan Irak sendiri sudah bersua sebanyak 13 kali. Irak masih jauh lebih superior dengan mengantongi 8 kemenangan, 2 kali kalah dan sisanya berakhir imbang. Dan mengingat performa timnas yang mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir, khususnya ketika PSSI dipimpin Erick Thohir menjabat sebagai ketua umum, peluang untuk menggebuk Irak terbuka lebar. Keputusan PSSI yang menaturalisasi sejumlah pemain keturunan terbukti membawa angin segar bagi kebangkitan timnas Indonesia. Tidak percaya? Inilah 3 pemain naturalisasi yang menjelma menjadi kekuatan timnas dan sekaligus menjadi andalan dalam duel melawan Irak nanti, seperti Rafael Struijk contohnya.
Ya, anak muda ini bisa bermain di dua posisi sebagai sayap kiri dan second striker. Dalam beberapa duel sebelumnya, Sintayong bahkan memerintahkan pemain yang masih berusia 21 tahun ini lebih masuk ke tengah sebagai gelandang serang sekaligus gelandang bertahan. Sintayong tahu betul, Struijk bisa mengemban tugas berat tersebut dan terbukti memang bisa. Pemain milik ADO Den Haag Belanda ini sama sekali tidak kenal lelah. Dengan kata lain, Struijk menjadi pemain yang paling sibuk dalam perhelatan akbar Piala Asia U23 di Qatar kemarin. Dan puncak kedidayaannya tersaji saat Garuda Muda menggiling tim kuat Korea Selatan. Banyak yang sepakat sukses Garuda Muda memulangkan Korsel tak lepas dari performa menawan dari Rafael Struijk. Dan saat melawan Irak nanti bisa dipastikan Struijk akan masuk starting 11 dan kembali mengemban tugas suci memimpin serangan Indonesia dari semua lini. Lalu ada Justin Hubner. Oke, sepintas Justin terlihat kaku dan dingin. Itu bisa dilihat dari raut wajahnya dan tatapan matanya yang tajam. Namun di balik kedinginan ini, Justin ternyata merupakan pribadi yang ramah dan hangat ya. Meski memulai debut Januari di tahun ini, pemain berusia 20 tahun ini tidak butuh waktu lama untuk mencuri hati fans setia Garuda. Sukses Timnas U23 mentorehkan sejarah di ajang Piala Asia U23 2024 dengan lolos ke semifinal tidak lepas dari kontribusi pemain Cerezo Osaka Jepang ini. Ya, kehadirannya sangat penting dan bisa dibilang 35% kekuatan Timnas ada padanya. Terbukti minus Justin Hubner kemarin, lini belakang Garuda Muda kala melakoni laga playoff kontra Junia terlihat rapuh. Lalu bagaimana dengan melawan Irak? Ya, semoga saja pengagum Ruud van Nistelrooy ini bisa tampil karena ribuan fans setia yang akan memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno siap berteriak lantang memanggil namanya. Lalu ada Nathan Chow. Ya, boleh percaya boleh tidak, tapi itulah faktanya. Media Swansea City Inggris bingung bin heran karena Nathan sontak berkibar-kibar di Indonesia. Tidak ada yang aneh sebenarnya. Nathan memang wajib diapresiasi tinggi. Efek positif dari aksi ciamiknya selama membela timnas sejauh ini. Ledakannya semakin dahsyat kala ia ikut membawa timnas U23 melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024 di Qatar. Ini merupakan pencapaian sensasional Indonesia di pentas terakbar. Jadi, kalau Nathan menjadi idola jutaan rakyat Indonesia, khususnya pendukung setianya, Swansea City sejatinya tidak perlu lagi heran. Aksi back berusia 22 tahun ini selalu dinanti kapan dan dimanapun timnas bertarung, termasuk kala menjamu Irak nanti. Ya, percayalah, yakinlah jika bisa mengalahkan Irak dan Indonesia melangkah ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tidak hanya Swansea City yang geger, tapi juga dunia akan geger.